berapa gitu aja. Sambungannya hasil tes DNA berbeda, lebih cenderung ke Yahudi kalau nggak salah disebutkan. Kemudian Anda mengkonternya. Ini bagaimana nih temuan Anda ketika keliling ke Timur Tengah? Waktu keliling memang saya nanya hukum dari tes DNA untuk isbat nasab. Gitu. Tidak ada satupun nakobah yang pakai tes DNA. Tidak ada satupun. Kalau misal ada, katanya kayak Raden Fakih itu kan ada di Jordan. Saya datangin ke Jordan, tidak ada satupun kerajaan yang melakukan tes DNA. Kalaupun ada, mungkin itu self proclaim gitu. Entah itu siapa. Ya, Raden Fakih perlu mempertahankan itu. Katanya Maroko juga, kerajaan Maroko sudah ada tes DNA-nya gitu. Saya cek beberapa sampel dari Bani Hashim, Bani Quraisy, terus Bani Ibrahim, terus Adnan juga dari leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada satupun orang Maroko yang haplogrupnya itu sesuai dengan harapan dari Raden Fakih, harusnya J gitu. Ternyata banyak juga sada-sada di Maroko itu haplogrupnya G. Nah, untuk memberikan disclaimer ya, saya bukan ahli DNA, saya bukan ahli populasi manusia, saya bukan ahli biomolekular juga. Saya cuma bisa membaca statistik gitu. Karena Wifle.com dan juga Family Tree DNA itu kan situs testing yang bisa dibaca bagian filogeninya. Jika Anda memiliki kemampuan matematika sederhana atau statistik sederhana, itu bisa membaca bahwa banyak muskilah yang ada di sana. Saya sebenarnya tuh pengen membantah atau menyanggah itu kepada Mas Fakih gitu. Tapi kenapa Mas Fakih malah menggeser ke Mas Sugeng? Mas Sugeng sebagai konsultan ya, setahu saya konsultan dari pihak Kiai Mat, Mas Fakih, Raden Fakih dan juga Gus Fuad, seingat saya. Itu yang akhirnya memberikan sanggahan kepada saya. Oke, tidak apa-apa. Saya sedang menyusun beberapa sanggahan ulang untuk memastikan seberapa kuat tes DNA untuk menjelajahi genealogi atau nasab 1000 tahun ke atas. Itu jika memang ada rumusan yang baku bahwa 2000 tahun yang lalu ada Bapak A, fosilnya ketemu, rambutnya ketemu, dan 2000 tahun kemudian itu anaknya kabilahnya masih menjaga silsilahnya, mereka menikah dengan sesamanya atau sukunya. Tidak ada jurnal yang seperti itu, Pak. Saya cuma berusaha membuktikan dan ngetes lah ya, menguji seberapa akurat itu. Banyak kabilah Ashraf dan Sadah yang terkonfirmasi sebagai keturunan Imam Hasan dan juga Imam Husain, itu ternyata haplogrupnya banyak yang bertebaran. Selain di J, ada yang E, ada yang R juga, ada yang G lebih banyak. Mbak Alawi kan salah satunya kan G. Nah, kita itu terlalu fokus dengan ocehan dari Raden Fakih kalau G itu berarti Yahudi. Padahal Yahudi sendiri itu punya sebaran haplogrup yang cukup beragam. Seperti Ashkenazi itu cuma berapa persen itu yang G. Selain itu kan bertebaran ada di non G lah gitu. Saya berusaha untuk menyajikan itu untuk tulisan mungkin nanti di Islami atau di RMINU Banten, mungkin biar nanti satu tempat Anda bisa membacanya gitu. Memang ada banyak kemuskilan yang saya menunggu Mas Sugeng mungkin memberikan pemantapan gitu. Mas Sugeng itu sudah saya kontak beberapa kali. Beliau akhirnya memberikan sanggahan di community YouTube-nya di Mas Sugeng itu. Beliau mengoreksi beberapa teknik pemikiran yang saya lakukan untuk melacak DNA 1000 tahun ke atas. Beliau menyuguhkan sekitar 8 jurnal. Nah, 8 jurnal itu beliau pakai untuk menghitung secara matematis bahwa genetika itu sepanjang 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang haplogrupnya G, sampai 2000 tahun yang akan datang itu ya tetap sama gitu. Nah, itu masih teori itu, Pak. Makanya saya berusaha mengkomparasikannya dengan bukti material atau kitab nasab dan juga sejarah gitu. Sekadar contoh, ada kabilah namanya kabilah Musa'sain. Terus Qazwini. Itu kan jika benar ada istilah Sadah ring 1, berarti kan itu ada di circle kerajaan. Mereka itu seperti punya daulah, kayak semacam kerajaan, menjadi raja setempat di perbatasan Iran sama Irak. Ternyata haplogrupnya juga tidak ada yang J, sama seperti Mbak Alawi, yaitu JM berapa gitu, saya lupa gitu. Kira-kira Mas Sugeng nanti menjawab seperti apa, ya nanti tinggal Anda saksikan di channelnya Mas Sugeng ya. Sepertinya beliau cukup aktif sekarang untuk YouTube. Yang pasti saya itu tidak anti sains, saya tidak anti DNA. Bahkan awal-awal ketika ngomong sama Mas Sugeng itu, ini yang kalimat yang sering saya ulang.
genealogi atau nasab itu kan salah satunya adalah fenomena biologi, makanya kan perlu peralatan biologi untuk ngetesnya. Salah satu peralatan itu kan tes DNA. Nah, tes DNA sekarang menurut saya masih kurang akurat. Kalau ini kalkulator, maka hitungannya pasti nanti keliru. Makanya saya berusaha mengusulkan kepada Mas Sugeng untuk membuat kalkulator atau situs testing yang sangat akurat, dan nanti hasilnya itu bisa dikomparasi dengan sumber sezaman. Terus yang pendek dulu, kabilah yang punya catatan yang bagus dulu, terus diuji. Jika memang meleset, ya mau nggak mau kan harus diakui ya. Secara teori itu masih bisa, Pak. Secara teori masih bisa. Tapi apakah tes DNA di masa sekarang bisa dipakai untuk melacak penjelajahan genealogi 1000 tahun yang lalu? Saya rasa enggak deh. Makanya kalau memang dipakai untuk masa sekarang, saya masih ragu gitu. Kalau nanti entah kelak, makanya saya punya visi kelak itu kita tes DNA itu seperti, atau haplogroup itu seperti EKTP, tapi entah itu, yang pasti bukan sekarang. Kalau ada yang nanya Mas Sugeng itu ahli DNA atau tidak, enggak, Mas Sugeng bukan ahli DNA, hanya di S2-nya atau S3-nya yang mendapatkan pelajaran biologi mungkin ya. Saya itu bukan seorang yang ahli DNA. Saya cuma bisa baca matematika dan juga statistik. Anda pun bisa kok. Pak Yusuf juga bisa. Tinggal buka Weiffel, terus beberapa alias dari haplogroup di family tree itu bisa itu kan dialiaskan di Weiffel. Nanti juga bisa diketahui ternyata ada banyak mismatch ya, semacam ketidakakuratan. Sekadar contoh ini yang saya tunggu jawabannya dari Mas Sugeng itu. GL859 itu kan menurut promotornya kan adalah haplogroup atau pola genetika dari Quraisy, Fihr bin Malik, itu leluhurnya dari Nabi Muhammad. Itu ternyata hidup sekitar 1400 tahun yang lalu. Makanya kan ada keanehan. Bagaimana mungkin leluhurnya Nabi Muhammad, jika Anda potong 2023 ke 1400 tahun, berarti kan sekitar 620-an. Berarti 1400 tahun, berarti kan sekitar 620-an. Berarti Quraisy itu ternyata hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Itu kan agak aneh gitu. Bagaimana mungkin seorang leluhur itu hidup sezaman dengan keturunannya, padahal untuk sampai kepada Quraisy, Nabi Muhammad kan harus melewati 11 atau 12 macam generasi. Semua orang bisa membacanya kok itu. Tinggal nanti Mas Sugeng itu tidak perlu mengoreksi saya. Jika memang itu ada koreksi kepada Hadi Amali atau Hadi Amili, promotor J859 sebagai Quraisy, jika itu memang keliru ya silakan dikoreksi. Jika memang sudah bisa dipastikan J859 itu milik siapa, nanti saya berusaha untuk ngelacaknya seberapa akurat, karena turunan dari sana kan banyak kabilah-kabilah yang menurut kitab kuning, kitab sejarah dan juga kitab nasab itu terkonfirmasi sebagai syarif atau keturunan Rasul. Ternyata saya menemukan lebih dari 50 kabilah yang tidak terkonfirmasi gitu. Maksudnya bagaimana mungkin 50 kabilah ini tidak menjadi keturunan Rasul versi tes DNA gitu. Bagaimana Mas Sugeng atau Mas Fakih nanti menjelaskannya itu. Saya menemukan 50 macam kabilah, baik Hasani maupun Husaini dan juga Quraisy. Gitu. Seperti terakhir saya menyebutkan Bani Saibah jika tidak salah. Dia kan ada nasnya itu, penjaga kunci di Ka'bah itu semuanya kan leluhur dari Quraisy. Dan sampai sekarang itu kabilahnya masih hidup. Mereka menjaga silsilahnya. Ternyata haplogrupnya tidak sama seperti yang diharapkan orang-orang. Ternyata tidak keturunan Quraisy, ternyata dari versi DNA. Itu kan perlu pertanggungjawaban yang penjelasan yang lebih rinci. Kenapa hasil dari Weiffel dan juga family tree DNA banyak yang meleset, minimal 50 macam kabilah yang saya temukan itu tidak menjadi keturunan Rasul. Atau jika memang bukan keturunan Rasul, keturunan Quraisy pun bukan gitu. Saya tidak tahu nanti Mas Sugeng bakal menjawab apa gitu. Gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin biar gamblang, Gus Rumel bisa bikin closing statement terhadap temuan Anda, mulai dari manuskrip. Tadi ada yang penasaran kapan ini dipublish ini manuskripnya atau direstorasi ya. Kemudian ada beberapa kitab yang tadi dipertanyakan. Silakan Gus Rumel. Ya, terima kasih ini closing statement-nya. Ya, saya memang belum bisa bicara, memang tidak ada konfirmasi dari bukti material yang saya temukan. Jadi memang saya mohon maaf jika Anda berharap cepat kepada saya untuk mempublikasikannya ya. Ya memang saya
belum bisa, karena memang belum bisa saya restorasi secara cepat. Hanya untuk mencari satu manuskrip saya itu kan membutuhkan banyak effort ya, membutuhkan waktu, membutuhkan telaah yang panjang. Untuk sampai kepada manuskrip itu saya juga harus melewati beberapa kitab. Bahkan untuk datang ke tempat lokasinya langsung itu kan butuh waktu juga, perlu nabung juga, nyari sponsor juga gitu. Untuk perkara yang lain, saya tuh berharap bagi orang yang di Indonesia lah pada umumnya, jika Anda memang mempercayai Kiai Imad itu sebagai tesis, ya sesekali coba kritik gitu. Ada beberapa hal yang cukup aneh dari jawaban Kiai Imad yang cukup melenceng dari debut awalnya, yang ilman bi ilmin kok makin kesini kok makin bergeser gitu. Yang seharusnya saya awal-awal melihat Kiai Imad sebagai orang alim yang layak untuk diajak diskusi. Ya, tentu saja Kiai Imad lebih alim daripada saya. Tapi ketika makin kesini kok udah agak kabur dari mahalun nizaknya gitu. Apalagi jawaban-jawaban dari Kiai Imad itu agak agak begitu dipaksakan gitu Pak Yusuf. Nah, untuk tes DNA itu, ketika saya bertanya ke beberapa ulama dan juga pakar biomolekular, kalau nggak salah ada 3-4 orang, dan tentu ini bukan hanya Mas Sahab yang datang ke Nabawi, siapa tahu Mas Fakih, Raden Fakih itu mendengar. Banyak orang yang pakar DNA, tidak seperti Mas Sugeng ya. Mas Sugeng itu seingat saya tidak ada kredensi sebagai ahli DNA itu. Orang yang ahli DNA pun kaget gitu ketika saya kasih tahu informasi di Indonesia itu ada fenomena unik loh. Orang itu membatalkan silsilah seseorang, mengisbatkan silsilah seseorang lewat tes DNA. Orang itu ketawa itu Pak Yusuf. Ya sama seperti ketika saya ngomong ke beberapa nakib di Timur Tengah itu yang menurut Kiai Imad dan juga Raden Fakih itu gak mengisbatkan Mbak Alawi. Mereka itu kaget gitu. Kok bisa-bisanya Mbak Alawi itu dibatalkan gitu. Ya seasing seseorang ketika mendengar Mbah Hasyim Asy'ari ternyata mengharamkan maulid, atau Kiai Dahlan itu menghalalkan, atau Muhammadiyah menghalalkan rokok, itu seaneh itu gitu. Makanya cobalah sesekali itu menerapkan otokritik gitu. Apa yang dikeluarkan oleh Mas Fakih beberapa kali ternyata tidak terbukti itu. Awalnya saya cuma menerima informasi itu sebagai informasi biasa. Makin ke sini saya kok bertanya-tanya setelah bertemu dengan beberapa nakib, saya kok meragukan informasinya gitu. Ya, Anda tidak harus percaya dengan saya gitu. Kalau memang tidak percaya, ya apa yang harus saya lakukan? Kendatipun jika memang Mas Fakih dan lain-lain itu jujur, ada integritasnya, ya pasti akan membuka gitu. Pertanyaannya kan sederhana. Beliau menggertak lah, bluffing. Ada Bani Jamil, keturunan Ali Al-Uraidi, yang mengkonfirmasi datuk kita itu tidak memiliki anak namanya Ubaidillah dan tidak hijrah ke Hadramut. Saya penasaran Bani Jamil itu siapa gitu, karena di Irak itu ada Diwanu Sada Al-Uraidin, itu keturunan dari Ali Al-Uraidi. Mereka masih banyak yang hidup dan mereka menulis Ba'alawi silsilah mereka sebagai Abnaul Am, anak dari paman kami lah, anak-anak dari paman kami gitu. Kalau memang Bani Jamil itu keturunan Ali Al-Uraidi, kenapa tidak ada yang tahu Bani Jamil itu siapa gitu? Ya sesekali lakukan otokritik dan hanya kepada saya. Bagus kalau misalnya saya dikritik, saya senang gitu. Tapi coba sesekali Kiai Imad itu dikritik juga gitu, karena banyak hal. Dan tampaknya Kiai Imad dan Raden Fakih itu lebih membutuhkan kritik daripada saya deh. Saya kayak berusaha untuk menggenapi penelitian Kiai Imad yang baru selesai kepada pertanyaan tesis. Ubaidillah tidak ada 550 tahun. Kenapa tidak ada? Benarkah tidak ada? Ya saya berusaha untuk menjawabnya sampai jauh-jauh ke Jordan misal, atau ke Turki, berkorespondensi dengan ulama di Yaman, ketemu di Jeddah, Madinah juga, di Mekah juga. Itu kan ikhtiar untuk menjawab Kiai Imad. Ya sesekali Kiai Imad juga perlu diragukan juga gitu. Gitu closing dari saya. Terima kasih Pak Yusuf waktunya. Ya baik Gus Rumel dan pemirsa pada Suara TV. Nanti di sesi ketiga mudah-mudahan Gus Rumel bisa berdiskusi dengan Kiai Imad ya Gus ya. Jadi biar ada yang clear ini kan lebih. Kita sengaja memberikan waktu yang seluas-luasnya. Minggu kemarin Kiai Imad kita kasih waktunya 1 jam, kemudian Gus Rumel. Dan terima kasih kepada netizen yang luar biasa saling bertukar pikiran dengan Gus Rumel, baik yang pro dan yang kontra. Terima kasih
Di lain kesempatan kita akan bersua kembali. Jangan lupa like, share, subscribe pada Sua TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.